Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menonton video pada kesempatan kali ini. Dan tidak lupa pula kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mau berakabrik peradaban yang dulunya biadab ke yang lebih beradab lagi, Nabi yang merobek-robek bendera kekafiran dan membentangkan bendera keislaman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan anti korupsi. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pendidikan anti korupsi, yaitu nilai dan prinsip anti korupsi. Nah, yang pertama pengertian nilai dan prinsip anti korupsi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalami prinsip-prinsip anti korupsi, yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi atau institusi atau masyarakat. Kemudian nilai-nilai anti korupsi, yang pertama kejujuran. Jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi karena tahu tindakan tersebut adalah bentuk kebohongan dan kejahatan. Orang dengan berintegritas jujur akan selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya benar. Kemudian yang kedua, tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab berani mengakui kesalahan yang dilakukan. Mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Tanggung jawab akan membuat seseorang memenuhi tuntutan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Orang yang bertanggung jawab tidak akan korupsi karena yakin segala tindakan buruknya akan dibayar dengan setimpal pula. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu disiplin. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Sikap mental tersebut perlu dilatih agar agar segala perbuatannya dapat sesuai aturan yang ada. Kemudian nilai-nilai anti korupsi yang keempat yaitu menurut KBBI, mandiri dimaknai dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Adapun kemandirian merupakan hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Pribadi yang mandiri tentunya berani menata diri dan menjaga diri. Ia harus berlatih untuk menjadi kepribadian yang terpuji. Yang kelima, kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Mereka dapat memanfaatkan waktu optimal sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapinya. Mereka sangat bersemangat dan berusaha keras untuk meraih hasil yang baik dan maksimal. Kemudian yang keenam, sederhana. Menurut KBBI, sederhana memiliki pengertian bersahaja, tidak berlebih-lebihan atau dapat dinyatakan sedang dalam artian pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya. Berbeda dengan kemiskinan, kesederhanaan adalah sebuah pilihan keputusan untuk menjalani hidup yang berfokus pada apa yang benar-benar berarti. Seseorang yang sederhana membebaskan dirinya dari segala ikatan yang diperlukan. Kemudian yang ketujuh yakni berani. Beranilah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang yang berani memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar. Pantang mundur dan tidak gentar. Keberanian diperlukan untuk mencegah korupsi dan melaporkan tindak pidana korupsi di aparat. Kemudian yang kedelapan, peduli. Makna peduli menurut KBBI adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Jadi kepedulian berarti sikap memperhatikan kondisi sekitar dan orang lain. Pendapat lain menyebut peduli adalah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi di sekitar kita. Kemudian yang kesembilan, adil. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Jujur, lurus, dan tulus. Menurut KBBI, adil memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Adil juga bisa diartikan berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Secara terminologis, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi atau de facto maupun konstitusi atau de jure.
baik pada level budaya atau individu dengan individu maupun pada level lembaga. Kemudian transparansi. Prinsip transparansi penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Kemudian yang ketiga, kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran itu ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Sifat-sifat prinsip ketidakwajaran ini terdiri dari 5 hal penting: komprehensif dan disiplin, fleksibilitas dan terprediksi, kejujuran dan informatif. Yang keempat, kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Kemudian yang kelima, kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evaluasi, dan reformasi. Kontrol kebijakan partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyesuaian dan pelaksanaan. Mungkin itu sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.